Pemirsa, di tengah gencatan senjata yang berlangsung antara Hamas dan Israel, gelombang serangan terjadi kembali di jalur Gaza yang kembali menewaskan warga Palestina. Mengapa serangan ini bisa terjadi di tengah perjanjian gencatan senjata dan apa dampaknya? Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah bergabung. Langsung saja, Pak Satrawi. Bagaimana Bapak melihat serangan ini? Apakah menurut Anda serangan ini menandakan bahwa gencatan senjata ini gagal? Ya, terima kasih Mbak Regina atas undangannya. Selamat pagi untuk pemirsa semua. Kalau kita ingin membaca gencatan senjata ini dari tanggal 10 kemarin sampai sekarang, ini kita sudah memasuki di hari ke-11, maka memang kita pahami dari awal sebenarnya Hamas dengan Israel itu tidak terlalu ingin untuk berdamai. Jadi perdamaian ini secara konsep memang semi dipaksakan, terutama oleh Amerika, kemudian juga para mediator. Jadi kalau kemudian ada berbagai macam letupan-letupan, ada kemudian serangan bahkan di hari Minggu kemarin, walaupun itu persoalan khusus, saya membaca sebabnya ada beberapa. Yang pertama memang lemahnya dari para pihak, minimal Hamas dan Israel untuk betul-betul berdamai. Jadi dua belah pihak ini belum apa ya sampai pada tahap konklusif bahwa mereka berdua harus damai, harus saling menerima. Mereka Hmm. belum berada di level itu. Bahkan Hamas yang katakanlah sudah dihancurkan sedemikian rupa kotanya, bukan kelompoknya. Kalau kelompoknya kan faktanya sampai sekarang Hamas nggak bisa dihancurkan. Itu mereka masih kontrol senjata, bahkan Sandra bisa dibebaskan karena nego, bukan karena senjatanya Israel. Jadi itu menunjukkan bahwa Hamas pun sebenarnya merasa tidak kalah walaupun masyarakatnya sudah dihancurkan sedemikian rupa. Apalagi Hmm. Israel. Jadi Israel sama sekali nggak merasa punya alasan untuk menerima genjatan senjata. Apa yang harus berhenti berperang dan menerima genjatan senjata? Tidak ada, kecuali bahwa kenyataannya ini dipaksakan oleh Trump, dipaksakan oleh Amerika dan para mediator, terutama Qatar, Mesir, Turki, dan beberapa negara Arab Muslim, termasuk Indonesia yang komitmen untuk mendukung proposal Trump itu. Jadi beberapa faktornya, satu, lemahnya komitmen dari Israel dan Hamas. Yang kedua, nah ini secara materi genjatan senjata memang ada satu dua hal yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu katakanlah jumlah sandera atau pengembalian sandera yang sudah meninggal yang sekarang belum mencapai 100%. Dalam data terbaru, hanya 12 orang dari 28 sandera Israel yang meninggal yang baru bisa dikembalikan oleh Hamas. Israel menganggap kenyataan ini dianggap sebagai politik daripada Hamas untuk mengulur waktu, bahkan dianggap Hmm. sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Sementara Hamas dari awal sudah memberikan warning bahwa mengembalikan jasad yang sudah meninggal itu tidak akan semudah mengembalikan sandera yang masih hidup. Jadi Hamas semenjak sebelum 10 Oktober pemberlakuan gencatan senjata ini sudah kasih sinyalemen, sudah kasih alarm bahwa membebaskan 48 sandera, 20 yang hidup dan 28 yang meninggal, itu khusus yang meninggal mungkin akan butuh waktu. Dan itulah Hmm. kemudian yang terjadi sekarang. Tapi sekali lagi, secara materi gencatan senjata ini bisa apa namanya dipolitisir oleh Israel bahwa memang Hamas tidak komit dengan genjatan senjata, dan itulah yang beberapa hari terakhir membuat situasi di antara Hamas dengan Israel memanas kembali. Bahkan Netanyahu sempat menyatakan tidak akan berhenti perang kalau Hamas tidak mengembalikan seluruh sandera yang sudah meninggal. Bahkan Rafah yang sempat dijanjikan akan dibuka itu tidak dibuka sampai hari ini karena bagi Israel itu dianggap Hamas belum secara rasional dianggap telah mematuhi poin-poin kesepakatan, terutama terkait dengan mengembalikan sandera Israel yang sudah meninggal. Nah, yang ketiga, ini faktornya Mbak Regina, ini yang terjadi Mhm. minggu kemarin, yaitu adanya serangan. Kalau menurut pihak Israel, adanya serangan yang diarahkan kepada tentara militer mereka. Bahkan ada dua pasukan Israel yang meninggal.
Dan atas dasar serangan itu, maka kemudian Israel melakukan serangan besar-besaran dalam dalam 24 jam terakhir. Walaupun Israel sempat mengambil keputusan untuk menutup kembali apa namanya suplai pasukan. Mm-mm. Dan kelompok-kelompok kanan di Israel sudah senang dengan itu, terutama Smotrich. Tapi ternyata itu hanya 2 jam, karena kemudian setelah 2 jam, setelah dapat tekanan dari Amerika Serikat, maka Israel kembali kepada komitmen gencatan senjata. Dan per pagi hari ini, Senin waktu setempat, itu diperkirakan bantuan akan kembali masuk ke Gaza. Bahkan sumber di Mesir mengatakan kemungkinan apa namanya penyeberangan Rafah akan dibuka, walaupun ini belum ada konfirmasi dari Israel sampai sekarang. Demikian, Mbak Regina. Baik, Pak Satrawi tadi kan sempat menyebutkan juga bahwasanya gencatan senjata antara Israel Hamas yang semi dipaksakan ini, begitu ya, Pak. Bapak melihatnya nanti memperkirakannya dengan serangan yang kembali terjadi ini, apakah akan ada eskalasi konflik kembali atau justru akan ada tekanan kuat, Pak, untuk memperkuat gencatan senjata? Apa skenario yang paling mungkin dalam beberapa minggu mendatang gitu? Dengan realitas yang saya sampaikan bahwa gencatan senjata ini adalah dipaksaan atau keterpaksaan saja, nah, kalau Mm-mm. bagi Hamas dengan Israel, maka memang yang menjadi kunci kemudian para mediator, para penjamin, terutama Amerika, terutama Donald Trump dan negara-negara yang mendukung gencatan senjata ini. Nah, saya melihat di hari ke-11 ini, ya, komitmen itu masih kuat ditunjukkan terutama oleh Amerika sendiri, oleh Presiden Trump. Dan dalam pernyataan terbarunya dikatakan Trump mengakui bahwa pelanggaran yang terjadi di Rafah terakhir yang sempat membuat serang menyerang di antara Israel dengan apa namanya kekuatan di Rafah itu kalau menurut Trump diyakini bukan dilakukan oleh elit Hamas, tapi dilakukan Hmm. oleh para pemberontak, para pembangkang di tubuh Hamas. Tapi Hamas sendiri tidak mengaku itu, justru Hamas mengatakan kami nggak tahu tentang kontak senjata di Rafah karena itu terjadi di wilayah merah, di mana semenjak kesepakatan senjata diberlakukan itu menjadi tempatnya Israel. Jadi Hamas merasa tidak terlibat dan tidak tahu tentang kontak senjata yang sempat membuat Israel sangat emosi dan melakukan serangan yang kurang lebih ada 40-an korban meninggal. Dan secara Mhm. total menurut data dari Gaza sejak 10 Oktober sampai sekarang sudah 97 korban warga sipil yang meninggal akibat serangan langsung yang dilakukan oleh tentara Israel. Nah, tapi Pak Satrawi kan, yang tadi pagi juga saya sempat baca bahwa serangan ini kan terjadi usai Israel ini yang tadi juga disebutkan, menuduh Hamas melanggar, gencatan senjata, begitu ya Pak Satrawi. Nah, kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana dasar klaim tersebut? Apakah ada verifikasi independen terhadapnya? Ada dua kalau kita ingin Mhm. verifikasi menurut saya. Yang pertama kalau kita kembalikan kepada teori dasar yang saya sampaikan, ini keterpaksaan bagi Israel dan Hamas, maka sebenarnya kalau kemudian ada upaya-upaya menggagalkan seperti ini sangat dipahami. Toh kalau bagi Netanyahu, bagi kelompok kanan Israel sekarang, ini Hamas ibaratnya ular yang sudah terluka. Jadi kalau Mhm. dibiarkan sekarang menjadi sembuh, apalagi kabur kembali, nanti dia akan menjadi kuat kembali. Jadi bagi Netanyahu, bagi kelompok kanan, ini kesempatan untuk menghabisi sekaligus Hamas yang sudah mulai terluka itu. Tapi kan lagi-lagi ini tidak bisa dengan mudah karena Trump paling tidak sudah menjaminkan dirinya, ya kan, menggunakan namanya sendiri, bahkan dinyatakan sendiri oleh Trump di Knesset dan di Mesir bahwa dia adalah penjamin daripada gencatan senjata ini. Kalau ini gagal ya sama dengan kegagalan Trump. Bahkan saya baca pada akhirnya Israel hanya memberlakukan 2 jam keputusan untuk menutup kembali jalur bantuan itu juga tidak lepas dari tekanan Trump yang tidak Mmm. menginginkan genjatan senjata ini adalah berakhir. Kalau ditanya bagaimana bisa, ya teorinya tadi. Yang pertama ini keterpaksaan. Jadi kalau ada peluang untuk bisa kembali kepada perang, mereka akan kembali kepada perang. Dan yang kedua, nah ini yang menurut saya juga ada benarnya. Sebenarnya kan sekarang dari sisi Hamas di Gaza itu sudah berbeda situasinya dengan Gaza sebelum 7 Oktober 2023, di mana Hamas mengontrol penuh.
Sekarang setelah 2 tahun diporak-poranda oleh Israel, termasuk Israel juga membentuk milisi-milisi yang pro mereka, yang dikenal dengan Yasir Abu Shabab itu, maka kemudian di Gaza sendiri banyak kelompok-kelompok pembangkang yang ini kalau tidak dikontrol betul-betul akan menjadi bahaya. Dan bahayanya bukan hanya kepada kelompok tertentu, tapi juga bisa kepada Israel. Walaupun sekali lagi ini bisa menjadikan ada serangan tanpa jelas siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, Hmm. Hamas pada awalnya mendapatkan izin dari Trump untuk menggunakan senjatanya menertibkan ini, termasuk dia menghukum mati para pihak yang terlibat dengan para pemberontak ini. Tapi Trump yang mungkin juga dipengaruhi oleh orang-orang di dekatnya sempat mengubah sikapnya dengan mengkritik Hamas, bahkan mengatakan kalau terus membunuh warga sipil di Gaza maka akan dihancurkan oleh Trump atau akan diperangi kembali oleh Trump. Jadi sekali lagi Trump sebagai pemimpin tertinggi pasti tidak semua orang memberikan masukan yang sesuai dengan yang dia pikirkan, yang dia inginkan. Ini juga kelompok kekuasaan yang jaringan kekuasaan yang ingin memenangkan kelompoknya. Dan saya yakin dalam konteks itu Trump juga bisa dapat masukan yang mungkin tidak benar, tidak sesuai dengan lapangan, Mm-mm. masuk ketika berkaitan berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi yang sekarang liar di Gaza. Nah, saya yakin dua hal itu yang kemudian bisa menjelaskan terjadinya eskalasi-eskalasi dalam beberapa hari terakhir bersamaan dengan pemberlakuan gencatan senjata di Gaza. Demikian, Mbak Rifana. Tapi tapi gimana Pak Satrawi, serangan ini sendiri akan mempengaruhi perundingan lebih lanjut gitu ya Pak, termasuk mungkin bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, atau peran mediator yang tadi Bapak sebutkan seperti Amerika Serikat atau negara Arab gitu? Selama mediator terus berkomitmen berpegang teguh pada Mm-mm. prinsip gencatan senjata dan perdamaian bersejarah di Timur Tengah yang telah diumumkan oleh Trump, maka saya yakin walaupun banyak tantangannya, ini akan memberikan harapan dan perdamaian baru bagi Timur Tengah. Sekali lagi, kalau saya mengatakan begini bukan berarti kayak orang naik lift, tinggal pencet langsung nyampe ke apa Ya. namanya ke lantai tertinggi. Ini mungkin ibarat kita naik gunung. Ini baru kita setahap dua tahap di anak tangganya. Nah, sementara di atasnya masih banyak. Kalau saya bilang, katakanlah tahapan tahapan gencatan senjata perundingan ini minimal akan butuh 3 tahap dan tahap pertama ini kulminasinya adalah eh, pada penukaran sandera. Sekarang sandera hidup sudah selesai, tinggal sandera meninggal. Sandera meninggal aja masih menimbulkan sakwa sangka seperti ini. Jadi, tapi ini sudah jauh lebih ringan. Artinya di tahap pertama sudah mulai 90% bisa kita katakan berhasil pemberlakuan gencatan senjata ini. Nah, yang agak lebih mengerikan, saya melihat justru memang di perundingan tahap kedua. Tahap kedua ini betul-betul menjadi puncak daripada ketegangan. Kenapa? Karena berbagai macam isu itu akan mengkelompok, akan mengklaster di tahap kedua. Mulai dari pemerintahan Gaza pasca perang, mulai dari rekonstruksi Gaza, mulai dari penyerahan senjata Hamas. Jangan lupa ultimatum dan ancaman yang disampaikan oleh Netanyahu hari ini itu sudah nyerempet kepada materi di perundingan tahap kedua, yaitu kalau Hamas tidak menyerahkan senjata, maka kami akan berperang kembali. Jadi sekali lagi, ini belum masuk secara de facto tahapan daripada perundingan tahap kedua, tapi ketegangannya sudah mulai terasa di tahap pertama. Hmm. Jadi sekali lagi saya melihat memang puncak tertinggi daripada ketegangan perundingan ini, gencatan senjata ini akan terjadi di tahapan kedua, yaitu tentang Gaza pasca perang. Dan yang ketiga, tahapan ketiga akan ada juga ketegangan, tapi mungkin akan lebih apa ya, jangka panjang dan tidak akan sekrusial di tahapan kedua, yaitu tentang katakanlah status terakhir mengenai kemerdekaan Palestina dan perdamaian Israel. Nah, itu dugaan saya yang akan menjadi tema-tema hot di tahap ketiga daripada perundingan nantinya. Artinya memang masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang seperti Pak Satrawi sampaikan tadi, ini tidak akan selesai, masih seperti menaiki anak tangga begitu ya, Anak Pak tangga Satrawi? Gunung Rinjani.
Jadi Panjang. jadi ini luar biasa. Kalau saya gunung-gunung lain di luar Indonesia nanti kita kurang cinta Indonesia. Jadi kita di Indonesia gunakan tamsil-tamsil Indonesia seutuhnya. Jadi Anak ini tangga Gunung Rinjani ya. Rinjani. Coba bayangkan ini baru satu dua anak tangga Rinjani dan kita akan Mm-mm. mencapai puncaknya. Itu masih lama dan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mungkin terakhir dari saya, Pak Satrawi, mengingat masih sangat panjang sekali ini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik internasional, khususnya Indonesia begitu ya, Pak, agar bisa memahami situasi ini dengan lebih baik dan respons apa yang paling penting yang bisa segera dilakukan gitu? Ya, yang pertama tentu kita harus terus memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dengan Mhm. perspektif kebangsaan yang selalu sampaikan. Jangan menggunakan perspektif golongan dalam memahami isu ini, konflik ini, agar tidak mencelakai mereka dan juga tidak mencelakai kita. Karena kalau kita nggak menggunakan perspektif kebangsaan, maka ini akan memecah belah Palestina dan Timur Tengah secara umum dan juga kita sendiri akan terpecah belah. Dan yang kedua, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menurut saya harus tetap dilanjutkan seperti yang sudah dilakukan oleh warga dunia dalam katakanlah 2 bulan sampai 3 bulan terakhir, di mana isu kemerdekaan Palestina itu menjadi simbol daripada humanity. Sekarang ini kan yang mungkin jarang orang sadari, Palestina itu sudah menjadi simbol daripada humanity. Bicara Palestina sama dengan bicara tentang kemerdekaan, bicara kemanusiaan, bicara tentang kita semua warga dunia. Dan justru apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan pemerintahannya itu menjadi simbol daripada penjajahan. Dan itulah yang kemudian dilawan oleh kelompok-kelompok di barat dan timur, di Eropa bahkan juga di Asia dan juga di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan, walaupun ini gencatan senjata sudah dicapai, apalagi memang masih ada tahapan-tahapan seperti yang saya bilang tadi, masyarakat dunia harus terus mengawal agar yang kita sebut sebagai kemanusiaan itu betul-betul bisa dihormati dimanapun. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan Palestina. Bangsa manapun yang mengalami penjajahan, kita sebagai warga Indonesia dipandu oleh pembukaan Undang-Undang Dasar kita untuk memberikan hak sebagai apa namanya kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan saya rasa itu yang harus kita lakukan kepada bangsa manapun yang mengalami praktek penjajahan di era modern ini. Iya, tentunya semoga juga harapan kita bersama bahwa diskusi kita pada hari ini ya, Pak Satrawi, bisa membantu kita memahami dengan lebih jelas kompleksitas di Gaza dan tantangan yang dihadapi ya dalam menjaga perdamaian ini sendiri. Dan kita berharap tentunya agar kondisi segera membaik bagi warga sipil juga yang terdampak di sana. Terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan insight-nya pada pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Siap, terima kasih Mbak Regina.